tiba-tiba membatalin. Apa ada berita Ustadz Subki mau bukan NU? Emang apa? Lah, dia mah di Al-Azhar ngajar tuh. Disangkanya kita Muhammadiyah. Makanya kemarin Muhammadiyah ya di Al-Azhar kita adakan Maulid, Pak, muludan, Pak. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Sahabat Salik, kami berada di Masjid Jami Nurul Iman dalam acara Maulid Nabi. Mari kita ikuti liputannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Wa qala ta'ala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallah. Yang saya hormati sesepuh dan ketua DKM Bapak Haji Daris, tadi ngobrol-ngobrol sedikit, luar biasa cita-citanya pengen punya pondok pesantren du'afa dan yatama gratis. Subhanallah, ini merupakan cita-cita ya. Juga Ustaz Zainal Mutakin yang kemarin ke rumah, padahal mah nggak usah ke rumah ya. Ini saya itu memang hampir setiap hari kayaknya di daerah wilayah Cikarang. Ibu ya, tadi sudah disebutkan Bapak, nama saya itu ya, tetapi lebih terkenal belakangnya. Jadi saya itu dibesarkan di Kampung Ceger, Desa Sukadharma, Kecamatan Sukatani. Dikenal Abah Mualim Abdurrahman. Ini beliau ini tokoh masyarakat, kiainya tetapi khusus Kiai Nahi Mungkar, bukan amar ma'ruf, nahi mungkar, Pak. Pokoknya kalau sudah Abah Mualim lewat, itu yang judi, yang apa itu kabur semuanya itu. Karena memang punya catatan tersendiri di kepolisian, Pak, sering dipenjara masalahnya. Tapi anak-anaknya nggak ada yang keras. Iya, nah, inilah saya. Kemudian juga, ya tadi kita dengarkan Kepala Desa Mekar Mukti ya, Bapak Dede Sulaiman. Ya, ada kata Sulaiman itu kalau kita di Arab Bapak ya, di Mekah keluar Masjidil Haram itu ada dep store atau juga mall atau toko gede banget itu. Namanya itu Bin Daud. Bin Daud itu maksudnya anak laki-lakinya Nabi Daud, yaitu Sulaiman. Makanya tadi cerita-cerita ini Pak Dede kebetulan sekarang nggak hadir beliau itu ya. Kita doakan mudah-mudahan betul-betul beliau ini seperti Sulaiman. Amin ya rabbal alamin. Tadi Pak Haji Daris janji mau bikin pondasi enggak? Ke atas ya, naik. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, salawat dan salam selalu kita berdoa mudah-mudahan senantiasa disanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat anak-anak, subhanallah Bapak Ibu ya. Dulu ya pengalaman, karena saya 2 tahun usia kelas 2 SD itu sudah di pesantren, Pak. Enggak deket-deket Pak dulu mah. Orang tua itu pesantrenin di Banten. Kelas 2 SD itu. Kemudian dipindahkan ke Cianjur. Di Cianjur itu ngaji
maknanya Jawa, surahnya Sunda. Saya dari Sukatani, kan bingung Bapak. Iya. Utawi iki iku kalam, wa iya kalam, al-lafzu iku lapad. Iya maksudna kalam teh omongan. Nu disebatkan omongan teh nyaeta. Jadi bisa dua-duanya, bisa alhamdulillah Jawa bisa, Sunda bisa akhirnya. Tapi luar biasa Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian ya. Ustadz punya teman yang namanya Sarkon. Ini memang agak ini dari Lampung. Luar biasa itu, mesantren sampai 20 tahun. Iya, ada lagi yang dari Batak, Tapanuli Selatan. Jangankan bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia aja susah. Tetapi luar biasa, kemarin dengar di Tapanuli Selatan di Gunung Matua itu dia buka pesantren. Subhanallah. Iya. Itu sering kalau masak itu kita horas bah gitu kan. Terus itu kita diajar tentang bahasa Batak. Tapi subhanallah, ya. Ini artinya anak-anakku sekalian, ilmu yang kita harapkan tadi dari cita-cita para guru yang luar biasa ikhlas mendidik putra-putri ini yang ada di sini. TPA-nya apa Pak Ustadz Jenal? Nurul Iman sama ya. Ini pengalaman saya dulu tahun 90 itu pulang dari pesantren, pengen ngajar, akhirnya di rumah. Lama kelamaan banyak santri, akhirnya ibu-ibu majelis taklim. Yang paling tepat ibu-ibu majelis taklim Pak Haji Daris. Itu kalau udah emak-emak gerak, kayaknya bisa lantai 2 lantai juga bisa kayaknya itu. Jadi emak-emak ini termasuk keras, terkuat di dunia. Jadi kalau emak-emak sudah masuk ke kantor bupati, oh itu udah sulit bupati juga Pak, luar biasa. Maka kita manfaatkan ya, sebab yang namanya emak-emak mah Pak Haji Daris nggak bisa diomelin tuh, nggak bisa, bisa kekeh eta sen kanan belok kiri, ditegur, ibu lah motor saya, iya terserah saya mau belok kemana juga begitu. Iya, maka untuk para suami, kalau istrinya lagi marah jangan diladenin, nggak bakalan menang. Zaman sekarang krisis Bapak nih, ya tiba-tiba si ibu minta gelang emas. Kata si bapak pakai argumentasi nih, Menteri Keuangan aja diganti. Iya, sekarang itu uang tuh lagi sulit, kagak bakalan percaya. Jadi jawabannya iya mak, insya Allah kalau punya duit. Nah gitu aja sudah cukup. Jadi jangan dibantah dengan argumentasi, nggak bisa. Nah, maka kita manfaatkan untuk pembangunan TPA Nurul Iman, ibu-ibu kita kerahkan. Ya, jangan yang kecil-kecil Pak Haji Daris. Iya, masuknya langsung ke humas di Jababeka Pak. Jadi itu ada dana CSR itu. Iya, responsibility dari perusahaan, karena masuk saya juga di dalam. Iya. Sebagai apa disebutnya Ustaz, kita roadshow gitu kan, suka keliling-keliling dengan orang Jababeka. Ini kadang-kadang orang juga, Ustaz Subgi itu emang sebenarnya alirannya apa sih? Saya di Al-Azhar ngajar Pak, ngajar fikih, nggak main-main Pak, ngajar fikih. Boleh nanti setiap hari, ya hari Ahad kajian duha,
jam 8 sampai jam 9. Di pekan kedua saya masuk di dalamnya. Bingung kan orang. Pernah PB apa namanya, kalau NU itu di kecamatan itu bukan kuarcap. Apa kalau NU itu? PCNU kabupaten. Saat kita istighosah ya di apa Senayan udah jadi Pak, udah deal 2 mobil karena santri di rumah itu ada kurang lebih 300. Disiapin mobil, tiba-tiba membatalin. Apa ada berita Ustadz Subki mau bukan NU? Emang apa? Lah, dia mah di Al-Azhar ngajar tuh. Disangkanya kita Muhammadiyah. Makanya kemarin Muhammadiyah ya di di Al-Azhar kita adakan maulid Pak, muludan Pak. Nah inilah, maka artinya kita mari bersama-sama Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah mulai melek. Ibu ya, kita mulai sadar, lepaskan baju golongan. Kita sama-sama ini kalau tidak bersatu nggak bisa ini, memajukan Bekasi ini nggak bisa Pak. Yang kita harus mulai itu dari pendidikan. Ini kita lihat alhamdulillah 180 Pak, ini kader-kader. Tetapi Bapak Ibu tolong yang ada yang hadir, anak kita itu hidup pada zamannya. Tong disarwakeun jeung urang Ibu. Ya masuk kadang-kadang si ibu mah nang apa neng atau tong jajan emak mah dulu 1000. Jangan disamakan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abnaukum fi zamanihim. Anakmu itu hidup pada zamannya. Untung anak kita itu kalau seandainya dia jawab, itu kan emak zaman dulu. Lah, zaman sekarang mah beda, Mak. Itu anak sekarang. Nah, ini kadang-kadang emak, ibu-ibu yang usianya 40 tahun, anaknya baru umur 5 tahun, itu pengen disamakan persepsinya, pikirannya, maksa ke anak-anak. Ini yang salah. Maka biarkan, maka dengan sistem pendidikan, ini Bapak Ibu ya, kalau kita mendidik anak-anak di rumah, ini sulit Pak. Tapi kalau apa kata Ustadz, itu biasanya nurut Pak. Maka kita serahkan pendidikan itu kepada Ustadz, kepada guru-guru yang ada di Nurul Iman. Bapak Ibu ya, cuman kade ulah pipiluan. So kadang-kadang pengen anak itu dididik sama Ustadz, tapi suka melu-melu, suka ngatur-ngatur. Lah gimana? Iya, di rumah juga pernah ada, Ustadz, anak saya di pesantren ini itu supaya benar. Kenapa jadi maling begini? Lah gampang kita jawabnya. Ibu, yang maling itu kan cuma anak ibu. Yang lainnya mah enggak. Berarti yang salah bukan pesantrennya, bukan. Anak ibunya susah dididiknya. Nah, maka kita titip kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anak, tolong jangan dibanding-bandingkan dengan kita zaman dulu. Iya, lagi zaman bala-bala harganya 25 perak. Lah sekarang mah kan nggak dapet. Iya, jadi jangan disamakan. Ya, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena memang kita temanya itu adalah dengan maulid itu kita, iya. Apa itu, Pak? Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk atau anak manusia sama dengan kita, cuman bedanya Nabi itu mendapatkan wahyu sesuai di dalam surat Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahuwa wahid." Maka Nabi itu memberikan contoh kepada kita, sehingga kepada Aisyah radhiyallahu anha, la tuka,
Jangan diukur-ukur kalau ngasih. Bu, ibu, bu, kalau ngasih jajan, ya bu, kalau dia minta 1000 jangan jangan ditakar-takar, kata Nabi, nanti Allah nakar. Kalau bisa ke anak itu bu, nyoh, berapa butuhnya, asal sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Karena takut nanti kalau di pesantren atau di luar rumah dia selalu menginginkan milik orang lain. Nauzubillah. Karena kita cukupi, ya. Insya Allah kalau dicukupi itu anak kita tercukupi, Bapak Ibu ya. Itu Bapak, saya hampir 10 tahun Pak di Jawa Timur itu melihat ibu-ibu luar biasa bagaimana mendidik anaknya. Jadi di Jawa itu ya, yang penting anak itu sekolah, belajar. Maka luar biasa kalau kita ketemu sekarang di Jawa BK, siapa yang menjadi ya direktur utama? Itu kebanyakan bukan orang Cikarang, bukan orang Bekasi, Bapak, orang luar. Iya, sering kita kadang-kadang yang nggak survei sih, cuma nanya-nanya aja. Emang kebanyakan orang Bekasi adanya di mana sih? Tuh katanya tuh di kebun kosong, nungguin kebun kosong, atau jadi tukang ojek. Karena memang tidak ada syarat untuk menjadi tukang ojek, kan tidak ada ijazah Pak, nggak ada keterampilan. Maka seperti itulah. Maka oleh karena itu mari kita bangun dari anak kita yang menyongsong yang menyongsong Kabupaten Bekasi ini harus bangkit. Karena kita lihat subhanallah Bapak Ibu ya, pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi itu terbesar seluruh Indonesia. Masa iya orang Bekasinya tidak bisa? Orang luar datang ke Bekasi, nemu besi, diusap-usap jadi emas. Luar biasa. Ya. Maka oleh karena kita, anak-anakku sekalian, ya, kita di dalam memperingati Maulid junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita betul-betul meneladani Rasulullah ya, yang dengan kesederhanaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu membina mahligai rumah tangga yang luar biasa, yang harmonis. Bu, suami ibu mesra enggak? Ya, enggak mesra. Kadang-kadang pengen ganti suami bu. Bu, pengen ganti suami. Bapak pengen ganti istri? Enggak juga, tapi alhamdulillah. Tapi nambah katanya bu. Bu izin bu, surga loh. Tapi nggak bisa Pak, pakai alasan bagaimanapun nggak bisa, tetap harga mati. Bahkan kita sering mendengar langkahi mayatku dulu. Oh, Allahu Akbar. Iya, belum apa-apa itu Pak, udah ngomongnya langkahi mayatku dulu. Padahal mah siga budak leutik rek lahir adikna siun etap pikanya ah teh terbagi. Nah kita kira begitu bu Bapak. Jadi perempuan itu seperti anak kecil yang mau lahir adiknya, itu takut terbagi kasih sayangnya, maka suka uring-uringan. Padahal begitu lahir, cinta itu tidak akan terbagi. Menurut Sayyidina Ali ada dua yang tidak habis dibagi. Yang pertama ilmu, yang kedua adalah cinta kasih sayang. Maka oleh karena itu kita mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mesra. Ibu, Rasulullah kalau memanggil Aisyah itu gimana? Kalau sekarang mungkin bisa ya yang besti ya, tapi dulu itu kan ya Umairah,
wahai pipi yang kemerah-merahan, luar biasa. Kalau lagi salat di Masjid Nabawi yang sekarang itu Raudhah, dulunya itu Masjid Nabawi, yang makam Rasulullah itu rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Itu kalau lagi capek salat suka menjulurkan kepalanya minta disisirin. Bu, suami ibu kadang-kadang begitu nggak bu? Minta disisirin, ya, lebay. Ini si ibu kadang-kadang lebay. Padahal itulah kemesraan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Maka kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, bagaimana? Iya, bagaimana Rasulullah terhadap istrinya luar biasa, mesra, harmonis. Iya, ini kadang-kadang kalau ada suaminya suruh manggil sayang, apaan sih? Udah tua? Bukan begitu ibu. Iya, bukan, justru kita bina itu. Kita dalam rangka mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. WA yang di mana? Itu dong. Ya, itu yang paling indah. Iya. Ya, kalau pulang tolong bawain martabak dong. Kan enak itu. Ini luar biasa. Ini seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga selain mampu membina rumah tangga yang baik, yang mesra, ya, Rasulullah itu bisa menyatukan suku Khazraj, suku yang suka bertikai. Ini luar biasa. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengatakan bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang kerso pengen bahagia di dunia harus dengan ilmu. Nah, anak-anak, kalau ingin bahagia di dunia tidak ada lagi kecuali ilmu. Sebagaimana Nabi Sulaiman disuruh milih antara ilmu dengan kekayaan, Nabi Sulaiman memilih ilmu pengetahuan. Ya, makanya Nabi Sulaiman ini sebagai ikon manusia tercanggih yang paling kaya, yang punya murid, bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Belum ada teknologi sampai sekarang. Nih, jangankan kerajaan Bilqis, mindahkan botol ini saja belum ada, mampu, teknologi belum ada. Kalau data masih bisa. Iya, dulu mah kita pakainya faxmail. Iya, pakainya telegram. Sekarang makan canggih, ada WA, iya, ada SMS dan lain sebagainya. Nah, maka Nabi Sulaiman itu meskipun masa lampau tetapi keilmuannya luar biasa. Tapi lihat kesederhanaan Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah. Jadi selalu minta kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk bersyukur Bapak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, yang kau berikan kepadaku dan kedua orang tuaku. Subhanallah. Ya, ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ilmu itu luar biasa. Ya, maka ketika kita ditanya, Bapak, Ibu, Bu, ini kita muludan setiap tahun. Coba saya tanya Ibu, kita ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kewajiban kita terhadap Rasul, Bu? Ma wajibuna nahwar Rasul. Bapak barangkali ada yang ingat? Kita itu punya Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua kewajiban. Yang pertama adalah at-tasdiq. Tasdiq itu membenarkan bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu adalah seorang Rasul. Apa Rasul itu Bapak Ibu?
Rasul itu utusan, sengaja Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mengajarkan apa diantaranya? Mengajarkan how to live, mengajarkan bagaimana hidup. Nabi Muhammad mengajarkan how to live, sehingga di dalam prinsipnya life is a reality to be enjoyed. Hidup itu adalah kenyataan yang harus dinikmati. Life is not a problem to be solved. Hidup itu bukan masalah yang harus diselesaikan, tetapi hidup itu adalah kenikmatan yang harus disyukuri. Tapi Ustadz, saya hidupnya banyak masalah. Itu namanya hidup. Kalau banyak cucian, laundry, betul. Jadi hidup itu memang harus banyak masalah, tetapi bukan masalah yang harus diselesaikan. Bukan, masalah itu seperti bumbu-bumbu kehidupan, spice of life. Ini kita hidup kalau tidak ada masalah, kita tenang-tenang aja. Tapi kalau ada masalah, luar biasa. Lir ibarat ibu lamun di madu. Dia memang nggak mau kalau. Ini makan kalau. Ya Bu, yang tadinya biasa-biasa aja pas di madu, luar biasa. Ada saingan. Jadi untuk membangkitkan ibu-ibu mah kudu itu Bapak. Pak, mau nggak kalau punya istri pakai daster aja? Sapopoe pakai daster, kamana we pakai daster. Coba ibu, bapak ya, jangan beneran, jangan. Ini mah pura-pura aja. Iya, pura-pura nyandung. Coba bergeliat. Iya. Karena memang kita itu hidup itu harus ada saingan ibu. Lamun saingan mah tenang-tenang saja. Coba, iya, kalau ada saingan mah suami datang juga gimana? Ya, bang, bapak capeknya. Arek diurut, apa arek mandi cai hanet? Bu, itu kalau ada saingan. Kalau nggak ada saingan mah, si bapak pulang capek mah, puguh, kurang ge capek nguruskan budak. Itu bedanya Pak. Padahal mah cuma kata-kata aja, tetapi kalau suami pulang, ya, terus mendapatkan perkataan, ya, capek deh di jalan macet, sabar ya bang, ya, mau dibikinin kopi susu apa kopi apa gitu ya. Ini mah jangan sampai Bapak Ibu, ya. Rumah tangga kita hancur itu gara-gara perkataan. Suami minta kopi deui. Kayak banget kos kopi tak. Hidup. Akhirnya si suami itu nyari tempat yang membuat kopi. Ibu, bapak ya. Neangan tukang kopi anu someah. Monggo pinarak. Bapak bade kopi susu apa kopi hitam? Jadi lebih tenang kalau di luar, sebab kalau di rumah tadi kopi deui. Jangan ibu ya. Bu, kalau kita ingin mencontoh teladan Rasulullah, bagaimana Rasulullah mendidik istrinya luar biasa. Hanya kata-kata saja. Ya. Jadi kalau ada suami mengeluh, jangan ditempalin. Ini mah mengeluh dia timbalin, jangan. Ya, nanti suami akan kabur poligami gitu ya. Udah poligami ngomong, bang, apa sih kurangnya aku? Allahu Akbar. Iya kamari ngomong. Iya, kasalakina. Kau itu banget guys, neangan tukang kopi itu.
kopi deh. Pas nyari kopi yang aduhai, si ibu nanya, "Pak, emang kurangnya saya apa?" Kurangnya saya apa? Banyak. Karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin ra'a imra'atan tu'jibuhu. Bapak, ini karena anak-anak mah nggak ada yang dengar masalahnya. Kita mau bapak-bapak aja, ada ibu-ibu ya. Siapa saja laki-laki yang melihat perempuan menakjubkan, falyati ahlahu, maka hendaklah segera datangi istrinya. Karena apa yang ada di perempuan itu ada di istrinya. Tuh ibu, ini hadis Nabi bu. Artinya kudu siap-siap. Ini sekarang lagi ngetren apa, bu? Pakaian apa? Yang paling ngetop sekarang nih. Itu ibu beli bu. Puguh tuh diberek ku salaki. Menta ibu. Menta naku maha. Ya Allah. Tapi di pinggir suami. Ya. Itu doa kalau tengah malam doa. Ya, suaminya di gudang kendela. Bapak tahajud. Udah bangun baru kita doa. Ya Allah, mugi kaula diberi emas 5 gram tong loba-loba 5 gram. Tapi di depan apa terdengar oleh suara itu pasti kabul bu. Kabul pasti. Ya, jadi yang namanya kewajiban kita itu tadi tasdik itu membenarkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Pembuktian ini kalau orang-orang Yahudi, ibu, kumaha ngabuktikeun yen Kangjeng Nabi teh eta leres utusan Gusti Allah. Diuji titah nerangkeun 10 ayat. Ya, di antaranya ayat tentang masalah zina. Itu dijelaskan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata sesuai dengan apa yang di dalam kitab Taurat, dicium suku Kangjeng Nabi ku orang Yahudi, percaya benar ini utusan anu terakhir. Nah sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu, kita pernah nguji enggak Kangjeng Nabi itu betul-betul utusan Allah? Enggak pernah kan? Pokoknya narimakeun we pokoknya mah. Jadi hartina tidak ada kesungguhan. Bener enggak Nabi Muhammad ini betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala? Buktikan dina kalimat-kalimatna, dina dauhan-dauhanana yang itu bener eta teh ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pak, ari setan teh ngendog apa beranak? Jawab Pak. Setan beranak apa ngendog? Itu katanya kalau apa hujan di tengah matahari yang panas, terik matahari, lamun hujan sok aya beja, setan beranak. Nah ini kebenaran yang semacam ini harus diuji. Sebab perkara yang gaib mah ngan ukur Gusti Allah jeung Kangjeng Rasul nu uninga bu. Jadi kalau kita nggak bisa, karena ini adalah hal yang gaib. Kumaha cek Kangjeng Nabi? Cek Kangjeng Nabi, ulah jadi jelma pang awalna masuk pasar, pang panderina keluar. Sebab pasar eta tempat ngendogna setan. Ya, tabidus syayatin. Nah ini pemberitaan yang semacam ini adalah dari Kangjeng Nabi. Nggak mungkin ini datang dari manusia biasa kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama menyelidiki benar nggak setan itu bertelur. Ternyata ulama-ulama menyebutkan bahwa setan itu kalau sehari itu bertelur sampai 700. Jeung teu paeh. Gitu. Ari urang mah kan aya paeh. Nah Bapak Ibu ya.
Nih kita semua ini calon nih. Calon apa? Calon mati, tapi ada setan mente. Makanya populasi tenawan jumlahnya nih yang hadir, kalau dibanding dengan jumlah setan, banyakan mana? Banyakan setan. Setan ibu, banyakan setan. Ya, dah setan mate paeh. Ya, tapi setiap hari bertelur terus bertambah. Iya, tapi kade pemahaman setan itu jangan seperti agama-agama lain. Setan teh, ya, matanya belok, giginya tonggar, telinganya segede kipas angin. Itu mah bukan agama Islam. Agama Islam menyatakan yen setan eta masuk melalui pembuluh darah. Setan teh asup kaimana lain tina panto, eta panto orang Islam buat pinuh eta fotokopi ayat kursi. Ditanya ibu, eta kernaon? Ngajagaan setan. Ari setan mah lain asup tina panto, cek Kangjeng Rasul, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu masuk ke dalam tubuh kita melalui pembuluh darah, persempit pembuluh darah dengan puasa. Itu yang benar. Maka pemberitaan semacam ini adalah pemberitaan dari utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hei para sahabat, ngadenge teu ieu nu di kuburan keur ngajerit-jerit. Apa kata apa sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi enggak dikasih tahu, oh ini benar ini Rasul. Iya, karena di dalam ayat Al-Qur'an, alimul ghaibi la yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasulin. Jadi yang dikasih tahu tentang gaib itu adalah Rasul yang diridhoi, Pak. Termasuk Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadenge eta kuburan. Cek Kangjeng Nabi lamun aranjen bisa nempok, bisa ngadenge seperti kaula. Kebanyakan kalian itu nangis daripada tertawa. Iya, ada kuburan di belakang ini, banyak kuburan. Itu kalau ibu bapak dikasih pendengaran, mual bisa tidur, Pak. Karena yang gaib mah hanya Rasul yang diridhoi. Itu tertuang di dalam surat Al-Jin ayat 26-27. Nah, terus kumaha Ustaz lamun aya nu nempok si anu mah bisa nempok gaib. Percaya ibu? Pak, percaya? Geningan sok aya, ya, datang ke jelma pinter. Kunaon disebut jelma pinter? Pak, kenapa disebut orang pintar? Nu datang orang bodoh. Yang datang orang bodoh, puguh imah nage geus reot. Dimenta pasugihan. Allahu Akbar. Atuh manehanana lamun bisa mah keur manehanana meureunnan. Teu mikir. Ya. Itu banyak dulu dari Pemda suka datang ke Sukatani itu. Iya, itu ditanya ngapain? Biasa pengajian, Ustaz. Itu ternyata gitu. Jadi istilah orang pintar itu karena yang datang orang bodoh. Masih ingat, di dalam ingatan kita ada dulu seorang doktor S3 datang ke penggandaan, dukun penggandaan uang. Kalau dia pintar, itu pintar juga mungkin ijazahnya dari pramuka kayaknya. Iya. Kalau dia pintar, yang namanya menggandakan uang itu nomor serinya sama. Ini mah nomor serinya berbeda. Kena dibohongin. Makanya pantas disebut orang pintar itu karena yang datangnya orang bodoh. Suka minterin orang. Makanya banyak yang ditangkap sekarang. Dukun-dukun palsu.
Itu kata Nabi, ya, barang siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal, kemudian dia mempercayai apa yang dia katakan, kata Nabi, maka sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Al-kahin, ya, wal araf. Ini hati-hati makanya Bapak ya. Maka kita belajar daripada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi at-tasdiq, membenarkan. Yang kedua, Bapak, yang kedua kewajiban kita terhadap Rasul setelah membenarkan bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib adalah utusan Allah, yang kedua kewajiban kita adalah al-ittiba, mutabaah, mengikuti. Apa yang diikuti? Semuanya, seluruh aspek kehidupan. Sebab di dalam surat Al-Jasiyah, iya, jadi Allah katakan, kami telah turunkan aturan seluruh kehidupan. Iya, artinya kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah turunkan syariah itu, maka ikuti syariah itu, aturan itu. Nah, maka yang diikuti adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Ima sok kadang-kadang boga motor Yamaha, tapi ngurusna pakai motor Honda. Akhirnya teu bener, sebab lain pasanganana. Maka kita hidup itu, yang punya kehidupan adalah Allah, maka kudu nurut ka Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, yaitu makanya al-ittiba, mengikuti. Cuman mengikuti itu jangan fanatik, melu, nuturkan tapi bari tejeng ilmu, bahaya lamun nuturkan bari tejeng ilmu. Ya, aya kisah Bapak Ibu ya, keledai yang satu membawa garam, yang satu membawa kapas. Yang membawa kapas ngelihat ada keledai yang bawa garam turun ke sungai. Ya Ibu, Bapak, itu begitu hanjat, begitu naik dari air, berjingkrak-jingkrak, gembira karena bebannya berkurang, karena garam itu kalau kena air meleleh. Nah, yang di belakangnya itu ada keledai yang membawa kapas. Kabita hayang nuturkan, iya, langsung nyebur ke sungai. Begitu naik ke atas, peperedeyan, keberatan. Nah, itu namanya orang mengikuti tapi nggak tahu ilmu. Kade, awas, nuturkan. Maka kita harus belajar menuntut ilmu itu, adik-adik semuanya, karena ilmu itulah yang akan menyelamatkan kita. Ya, so kadang-kadang sapelu-pelu. Nah, ini banyak nih anak-anak kita yang di perusahaan, yang di Cikarang, ya, ikut pengajian yang nggak tahu juntrungannya. Jadi balik di pengajian ngambek kakolotna, tewau kakolotna. Naon sababna? Sebab kolotna cenah ngajarkan sirik kemanehanana. Itu yang salaman cium tangan itu sirik. Yang salaman habis sholat neraka. Ini pengajian apa yang kayak begini? Itu kita aneh makanya. Tapi pas ditanya katanya nyunah. Nyunah siapa? Mengikuti Rasul. Rasul yang mana? Muhammad. Muhammad yang mana dulu? Kalau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak begitu. Ya, karena ajaran Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Kade ulah babaturan jeung nusok ngalakukeun bid'ah. Naon? Bisi nular. Jadi disangkana eta teh penyakit. Ya, makana nalika, maaf ini kalau ada, nalika sholat subuh batur kunut manehna mah cicing we. Itu kenapa? Karena didoktrin sama gurunya, kade sia cenah. Lamun sholat di tukangan jalma ahli bid'ah,
entong dituturkan. Bapak, yang namanya bid'ah dalam hadis Nabi itu adalah neraka. Nah sekarang ada orang katanya imam tuturkan tapi pas kunut ulah kunaon sebab bid'ah teh asup neraka. Nah, kalau begitu dia mengikuti orang yang mau masuk neraka. Ya sementara hadis Kangjeng Nabi ju'ilal imam liyutamma bihi, imam teh dijadikan untuk diikuti. Ini hadis cek guru na ulah. Itu percaya kepada gurunya daripada Nabi. Ini kewalik ini. Iya, ini terbalik. Ya, maka oleh karena itu mengikuti hati-hati. Ya, zaman sekarang itu banyak paham-paham yang ternyata ujuk-ujukna pokoknya mah gitulah. Maka al-ittiba ini mengikuti itu yang pertama menurut kesepakatan para ulama yang harus kita ikuti, yang kita pegang teguh itu Al-Qur'an, kemudian hadis, kemudian ijma dan kias, dan ini 4 sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Ibu ya, jadi mengikutinya mengikuti 4 sumber hukum. Aina ditanya, ibu, ari BPJS halal apa haram? Bu, BPJS halal apa haram? Terjelasnya. Padahal coba lihat, ibu bayar premi karake 2 bulan 200.000, operasi usus buntu 3 juta. Pertanyaannya, yang 2.800.000 punya siapa? Punya orang. Ridhokah dia? Belum tentu. Nah ini yang dimaksud dengan akan, tetapi penuh dengan tipuan, gambling namanya. Dan itu dalam hukum Islam hukumnya haram. Tapi kan boleh Ustadz di sini. Itu menggunakan sumber hukum yang lain. Jadi ulama sepakat di Indonesia apa? Karena BPJS itu banyak dibutuhkan orang, namanya al-urfu. Iya, banyak digunakan, atau dengan kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu bisa menghalalkan yang diharamkan. Maka akhirnya Majelis Ulama Indonesia membolehkan. Tetapi secara hukum, Bapak Ibu ya, secara hukum haram hukumnya. So kadang-kadang orang mabunya tanpa tanya dulu, ada beli ikan cuek bandeng, itu cuek kotorannya nggak dibuang. Ditanya si emak kunaon teu dibuang, etana taina kotoranana kurang sedep jang. Nah kalau kotoran ikan itu kan najis, maka kabeh eta satu kualitas najis semuanya. Itu pendapat Imam Syafi'i, bahwa kotoran ikan itu adalah najis. Tapi itu dilakukan ke orang teh sadayana. Ya Allah, padahal eta teh haram. Maka ini harus punya ilmu. Maka oleh karena itu al-ittiba, mengikuti Kangjeng Nabi itu bari jeung ilmu. Cek Ibnu Ruslan di dalam kitab yang namanya Matnuz Zubad, ada syair yang sangat indah. Waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tapi tidak didasari dengan ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Termasuk musolat, tapi pas ditanya iktidal teh kumaha, teu nyaho eta iktidal teh nu mana. Nah ini ciri orang ini nggak diterima sholatnya. Hati-hati. Ada berapa tumak nina di dalam sholat? Teu nyaho. Ari tumak nina sarua tumak nina ge. Maka ibadahnya itu ngan ukur melu-melu, nutburi, nuturkeun bari teu ngarti. Sering ngebimbing jamaah haji ge sarua kitu. Ustadz kalau nggak mencium hajar aswad kita nggak sah dong tawafnya.
Kan sudah ada solusinya. Kalau memang tidak bisa mencium Hajar Aswad, cukup melambaikan tangan, mengecup saja. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Itu yang diajarkan. Lain eta Hajar Aswad teh di surga apa? Urang jauh-jauh di Indonesia ongkosna ge 55 juta. Pirakun teu nyium-nyium acan. Kukuh eta. Akhirna aing nawarkeun. Ibu pengen nyium Hajar Aswad? Iya. Wah, begitu selesai dipentaan 200 real. Lu gening mayar. Lah, emang itu mah tukang. Iya. Calo mencium Hajar Aswad. Yang benar, ya al-ittiba itu yang benar, Bapak Ibu ya. Sayyidina Umar ketika mencium Hajar Aswad ngomong, "Ya Hajar, batu, anta makhluk, la tadur wa la tanfa, teu mere manfaat jeung teu mere madarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Kalau aku tidak melihat Kangjeng Nabi mencium kamu, saya kagak bakalan. Jadi mencium Hajar Aswad itu karena nuturkan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi, bukan batunya itu adalah dari surga yang dibawa oleh Jabal Kubais, bukan, tetapi karena Rasulullah mencium Hajar Aswad itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kita ibadah. Jadi ibadah itu mengikuti. Maka kewajiban kita terhadap Nabi, yang pertama tadi at-tasdiq, yang kedua adalah al-ittiba. Maka dengan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentauladani atau meneladani junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun bisa mah seluruh aspek kehidupan. Ibu, lamun keluar ti WC baca anak kumaha? Gufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Ini Bapak doa detoksifikasi. Ya, kalau nggak percaya ya buktinya. Saya belum pernah Bapak dirawat di rumah sakit itu, di opname belum pernah. Saya nggak mau sakit. Saya lahir tahun 65 Pak, zaman G30 SPKI. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya nggak mau sakit. Sombong amat? Bukan sombong. Saya ingin mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumaha berobat, diantaranya adalah detoksifikasinya tadi. Kalau habis dari toilet, dari kamar kecil, gufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani, itu menghilangkan penyakit semuanya. Dan saya yakin itu adalah ya, idza maritu wa yashfini, apabila aku sakit Allah yang menyembuhkan. Jadi bukan paracetamol atau antibiotik, bukan, tetapi Allah. Itu antibiotik mah cuman syariat, cuman syarat aja. Kadang-kadang saya membaca Al-Fatihah diminum, yang tadinya ada kayaknya kata orang katanya diangkat kakinya, itu jangan-jangan usus buntu. Bismillah la haula wala quwata, dengan air minum. Bahkan Nabi mengajarkan. Jadi kalau ada orang yang ngeluh datang kepada Kangjeng Nabi, itu telunjukmu dikasih ludah, kemudian tempelkan di tanah, ya. Kemudian yang sakitnya mana? Ditempelkan yang sakit. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahu akbar. Ini semuanya adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harus mutaba'ah. Mudah-mudahan ini dua diingat-ingat. Yang pertama tasdik, membenarkan bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah utusan Allah. Yang kedua adalah mutaba'ah atau al-ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui para ulama-ulama yang garis lurus. Ada ulama garis lurus sekarang mah, artinya ulama yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebab sekarang banyak penyalahgunaan arti ahlus sunnah wal jamaah atau aswaja. Aya nu ditaros, emang ahlus sunnah teh nu mana tah? Nu tara salat sunnah jeung tara salat jamaah tah ahlus sunnah wal jamaah. Allahu akbar. Ya, itu yang ngaku-ngaku aswaja itu. Nyolahkan ke batur, tapi tara salat jamaah, tara salat sunnah. Sakitu teh ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah mah anu nuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad jeung para sahabat-sahabatna eta anu disebutkeun ahlus sunnah wal jamaah. Ari nu tara salat sunnah jeung tara salat jamaah mah asa pimanaeun, asa ti mana arek disebut ahlus sunnah nah dataran nuturkeun Kangjeng Nabi. Jelas Bapak ya? Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu NU masuk, Muhammadiyah masuk, Persis masuk, ya, Salafi masuk, Jamaah Tabligh masuk, Al Irsyad masuk, semua masuk. Karena masih mengikuti Kangjeng Nabi dan para sahabat. Ieu sok kadang-kadang jijieun. Ahlus sunnah wal jamaah mah tah nu sok subuhna kunut eta ahlus sunnah wal jamaah. Cek saha? Cek kuring. Mana dalilnya? Jadi pembenaran itu harus ada bukti, ada dalil. Eta cenah muludan teh bid'ah, cek saha? Cek guru kaula. Sebab Rasulullah tidak pernah cek saha Kangjeng Nabi tara muludan. Nalika Kangjeng Nabi puasa di poe Senin ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin?" Apa jawabannya? "Zaka yaumun wulidtu fihi." Itu hari kelahiranku. Berarti Kangjeng Nabi memperingati maulidnya itu dengan puasa. Beda-beda tipis. Kita mah memperingati maulidnya dengan ya acara bersama-sama. Tadi Bapak Aja berjanji, kemudian mahalul qiyam, iya. Itu kan itu sama dalam rangka memperingati ya hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi bahwa kita memahami sesuatu itu, mari kita sama-sama dengan ilmu, maka kita dukung pendirian Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Iman. Ya, Ibu punya berapa? 1 juta, 1 juta. Tapi tadi bahwa orang yang bersedekah itu tidak ada riwayatnya orang bersedekah bangkrut, nggak ada. Tadi kata Nabi, la tuki tuka, jangan kau takar-takar kalau mau sedekah. Ayah sabaraha di sor kasur. Ayah 2 juta Ustaz, bereken 2 juta, bakal datang 10 juta, bahkan 20 juta. Ya, naon dalilnya? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. 700 kali lipat. Untuk percaya orang mah lain terpercaya iya ayat Al-Quran ya, tapi orang udah keluarin nanti juga akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun wani masalahnya kan posesif itu naon? Ngeukehan disangka eta rezeki teh nu manehanana padahal mah eta ti Gusti Allah dititipkeun ka urang. Ya. Makanya Pak Haji mau bikin pesantren untuk orang duafa, kita dukung. Ya, tabungan untuk akhir. Cara berpikirnya dirubah. Kita punya uang 1 juta Ibu, Bapak. Lamun disedekahkan 100.000 sabaraha sisana? Sisana 100.000 yang kita akan bertemu nanti sampai akhirat. Lamun 800.000 mah dibawa ke mall, dibawa ke pasar, habis ujung-ujungnya ke toilet, habis. Jadi cara berpikir kita bahwa kalau kita punya uang 1 juta, kalau kita infakkan fisabilillah, itu sisanya kalau 100.000, itu yang 100.000 yang akan kita bertemu. Demikian Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ya peringatan Maulid pada malam ini membawakan berkah untuk kita semuanya yang hadir. Iya,
semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita, rumah tangga kita, keluarga kita, semuanya Allah jauhkan dari ya takdir-takdir yang buruk. Wa qina birahmatika syarra ma qadait. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.